Hai, halo Happy Souls, kembali lagi dengan Andi Tarot In. Happy Souls mungkin penasaran ya, apalagi kamu yang mungkin sudah lama berhubungan, sudah bersama dengan pasangan kamu, mungkin lebih dari 3 tahun, dan itu membuat Happy Souls bertanya-tanya, apakah sebenarnya ada di pikirannya dia ingin menikah dengan kamu? Atau keinginan untuk bersama dengan kamu sampai selamanya ya, untuk kamu yang mungkin tidak memikirkan tentang menikah. Nah, ini mungkin adalah jawaban untuk Happy Soul semua. Di sini juga An sudah mempunyai 3 file, yang mana filenya bisa dipilih dari stiker ya, yang sudah An tempatkan di atas setiap filenya. Di sini ada pineapple atau nanas untuk pilihan pertama, kemudian ada watermelon, semangka untuk pilihan kedua. Lalu yang ketiga di sini ada orange, sunkiss ya. Dan ini cerah sekali untuk pilihan ketiga. An pilihkan 3 buah ini karena kita sedang berada di summertime, yang mana udaranya mungkin panas dan gak jelas, oke? Tapi jangan sampai hidup Happy Souls panas dan gak jelas ya. Oleh karena itu harus tetap terhidrasi, juga jangan lupa makan buah vitamin untuk menjaga kesehatan. Baik, sekarang Happy Souls bisa pejamkan mata, kemudian menarik nafas, dan dalam hitungan kelima menghembuskan nafas pelan-pelan sambil membuka mata, dan file pertama yang Happy Souls lihat, mungkin itu adalah file untuk Happy Souls ya. Atau mungkin Happy Souls bisa memilihnya dengan menggunakan intuisi Happy Souls, mana file yang paling menarik untuk Happy Souls. Atau bisa juga melalui stikernya, kira-kira buah apa yang Happy Souls paling sukai. Oke, kita akan langsung bertemu di file Happy Souls. See ya. Hai Happy Souls. Ini adalah untuk pilihan pertama, kamu yang memilih funky pineapple nih. Nanasnya pakai kacamatanya heart. Oke, kita akan taruh di situ. Dan ini adalah pre-shuffle cards dan oracle yang sudah An siapkan untuk Happy Souls ya. Kita akan lihat dulu dari seperti apakah dia. Ya, ini adalah dia. Dan seperti apakah kamu secara personality ataupun apa yang nanti Anda dapatkan dari 2 kartu ini ya masing-masing. Dan ini bisa flip-flop, kamu bisa switch apakah ini kamu atau dia, atau ini kamu atau dia, yang sesuai dengan personality Happy Souls, silahkan bisa flip-flop, oke? Dan apabila kamu tidak menemukan secara personality cocok untuk kamu, baik untuk persons kamu bisa pilih file lain ya, karena mungkin saja ini bukan file yang cocok untuk kamu. Oke, kita akan lihat dulu dari personality-nya, kemudian tarotnya kita akan buka di belakang ya. Oke, ini persons A atau persons B, silahkan kamu yang memutuskan. Kita akan lihat dulu dari energy card-nya. Door to Romance. Kemudian dari Lenormand, wow, ring. Oke. Persons B dari energy cards-nya, kita akan lihat dulu. Community. Lalu Snake. Oke. Dan untuk overall energinya, An mengambil dari Lovers Oracle. Ya, di tengah-tengah ini ada overall energy, hubungan kamu dan dia ya. Kita akan lihat dulu dari persons A ya, siapapun ini adalah seseorang yang sangat terbuka dengan perasaannya ya. Entah bagaimana cara mengekspresikannya atau bagaimana dia menginginkan orang mengekspresikan cintanya kepada dirinya. Menunjukkan bahwa orang ini penuh kasih sayang, penuh perhatian, kepedulian terhadap orang-orang yang disayanginya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan dia mempunyai cinta yang besar. Oleh karena itu, rela berkorban untuk orang-orang yang dia cintai. Door to Romance ini adalah seseorang yang ekstrovert. Dia berniat untuk memberikan kepercayaan dan dia juga berniat untuk mendapatkan kepercayaan di dalam sebuah hubungan. Karena hatinya di dalam sebuah lemari gitu ya, di dalam sebuah sangkar dan ini masih terkurung gitu. Sepertinya dia mungkin walaupun mempunyai hati yang besar, tetapi dia tetap takut terluka. Tapi tidak membuat dirinya menjadi tertutup dengan cinta. Di sini ada kunci, ada lubang kunci, maaf.
Dan lubang kunci ini adalah sesuatu yang akan membuka hatinya, perasaannya untuk seseorang yang benar-benar spesial untuk dirinya. Seorang yang mempunyai romantisme lumayan besar ya. Dan dia bukanlah seseorang yang mengumbar cinta. Dia adalah seseorang yang sangat bisa dipercaya dalam hal mencintai. Dan dia hanya ingin menemukan seseorang benar-benar cocok, seseorang yang dapat membuka pintu hatinya. Ketika dia bertemu dengan seseorang tersebut, dia akan dengan sangat mudah membuka hatinya karena orang tersebut mungkin yang memegang kunci hatinya. Dan yang pasti dia menyimpan cinta yang besar untuk orang-orang di sekitarnya. Dia sangat berkomitmen terhadap apapun yang dia cintai. Di sini dengan ring, Anda lihat ada komitmen, loyalitas, dedikasi. Kalau bisa ngasih 110% gitu ya, mungkin dia akan kasih 110% hatinya, waktunya, energinya. Jadi sangat berdedikasi dengan cinta. Anda mendengar juga unconditional love di sini ya. Jadi ketika person A sudah mencintai seseorang, dia akan mencintai tanpa syarat. Dia akan mencintai apapun. Seseorang itu akan dia terima apa adanya. Dia akan menerima sepenuh sejati diri orang tersebut tanpa dia ingin merubah, tanpa dia ingin membentuk orang tersebut menjadi sesuai seperti seleranya. Person A adalah seseorang yang sangat lembut, sangat berhati mulia. Kalau ini adalah kamu, An sangat respect untuk kamu ya. Tapi kalau ini adalah person kamu, wah, jangan sampai lepas. Karena ini adalah seseorang yang sangat-sangat menghargai cinta. Cinta buat dia adalah segalanya, sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan untuk setiap manusia. Oleh karena itu dia tidak segan-segan untuk memberikan cinta sepenuhnya kepada orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai. Keluarga, family ya, sahabat, teman dekat, kerabat. Siapapun yang dekat dengan dia adalah seseorang yang benar-benar berharga, valuable untuk dia. Karena dia tidak ingin sesuatu pun menodai perasaan cintanya ya. Misalnya ini dia pacaran sama seseorang, walaupun orang ini belum tentu yakin benar gitu ya sama dia, tapi dia udah sepenuhnya akan memberikan cintanya, akan memberikan loyalitas, dedikasi, waktu, energi, perhatian, apapun lah ya yang pasangannya inginkan. Tapi An tidak melihat ini dari segi people pleasure gitu ya. Orang yang senang menyenangkan orang lain karena dia ingin disukai, tidak seperti itu. Tapi ini berakar kepada cinta yang positif. Dengan door to romance di sini juga mungkin a bit naif dalam arti mungkin favoritnya adalah film-film Disney ya. Yang sering mengaitkan romantisme dengan cinta. Sementara cinta dan romantisme itu kadang sesuatu hal yang berbeda. Orang bisa saja menjadi romantis tanpa harus mencintai. Tetapi ketika orang mencintai, dia mungkin saja tidak romantis. Ketika dia mencintai, dia akan memberikan semuanya, dia akan memberikan perasaannya. Semuanya dalam arti bukan yang negatif ya, tapi ini adalah perasaannya seutuhnya. Dan dia akan menjadi loyal, menjadi pasangan yang penuh dengan kesetiaan, kejujuran. Kamu bisalah percaya sama person ini kalau memang kamu bersama dengan dia. Sementara person B ini seperti social butterfly. Sama-sama ekstrovert, Anda rasa, tapi ini adalah seseorang yang ekstrovert, mungkin charming gitu ya, dan dia sangat bersosialisasi, dia mempunyai networking yang baik, kemudian juga komunitas, mungkin dia bergabung dengan komunitas yang keren gitu ya, dimana di dalam komunitas tersebut mungkin dia banyak disorot orang, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin dia cukup terkenal, cukup populer di dalam networking, di dalam komunitasnya. Dia akan banyak teman, networkingnya luas gitu ya. An melihat dengan community ini, dia adalah seseorang yang percaya dan bonding dengan komunitasnya. Jadi kalau kamu mau jalan sama dia, udah waktunya nih, udah harinya kamu ketemu. Tapi kemudian jauh-jauh hari dia bilang, babe gitu ya. Kayaknya kita gak bisa ketemuan deh minggu depan gitu kan. Karena gue harus ke mana touring dengan klubnya gitu ya. Entah klub mobil atau motor atau apapun lah ya. Dengan komunitasnya gitu ya, melakukan sesuatu. Atau mungkin ini berhubungan dengan hal-hal yang sosial sifatnya. Mungkin dia akan bilang, babe gitu ya, minggu depan kita gak bisa ketemu karena aku harus koordinir bakti sosial. Mungkin seperti itu. Jadi An merasa bahwa
Persons B adalah seseorang yang lebih cenderung aktif dalam kegiatannya dan mungkin populer. Kemudian dengan Snake di sini juga dia sangat pintar berkomunikasi. Dia pintar ngeles ya. Kalau ada apa-apa nih sepertinya adalah seseorang yang sangat pintar untuk beradaptasi. Kemudian juga dia bisa menghadapi masalah, rintangan dalam segala situasi, dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Seseorang yang mungkin agak cukup knowledgeable ya. Dia mungkin banyak pengetahuan dan penuh dengan informasi, sehingga mungkin dia banyak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi secara feeling, secara emosi, mungkin persons ini tidak terlalu open, ya, tidak terlalu ekspresif dan mungkin agak sedikit slick, licin ketika mungkin dia ditanyakan tentang sesuatu yang sebenarnya dia tidak ingin menjawabnya, tapi dia bisa sangat mudah untuk keluar dari pertanyaan tersebut dan tetap aman gitu ya, tanpa harus mengungkap perasaannya. Jadian melihat dia juga karena dia pandai berkomunikasi, dia juga pintar berdiplomasi ya, level komunikasinya sangat baik. Jadi dengan persons A, persons B ini, entah yang mana yang kamu, yang mana yang persons kamu, apabila ini cocok untuk kamu, kita bisa teruskan ke readingnya. Kita akan lihat ini di akhir ya. Dan kita akan ambil teronya, kita buka teronya dulu, baru nanti kita akan clarify ya. Baik, untuk teronya, ini An ambil dari Dark Mansion Tarot ya. Untuk pile 1, kamu mendapatkan, nice, Ten of Cups. Okay. Eight of Pentacles. Knight of Swords. Okay. Five of Swords. Dan yang terakhir, The Fool. Oke, dengan kartu ini, An merasa hubungan kamu sama dia mungkin sudah agak lama ya, bukan hubungan yang baru, mungkin sebagian dari Happy Souls. Juga bisa hubungan yang baru, sebagian dari Happy Souls karena di sini ada The Fool. Kita akan bicara dari perspektif perasaannya ya. Apakah dia berpikir untuk menikah dengan kamu? Oke. Dan dengan Ten of Cups, An merasa bahwa ini sangat sering terbersit di dalam pikirannya bahwa dia ingin menikah dengan kamu, berkeluarga. Dengan Ten of Cups di sini sepertinya memang dia merasa bahagia bersama dengan kamu. Hanya saja ada Eight of Pentacles di sini yang An rasa ini adalah sesuatu yang mungkin sedang dia kerjakan saat ini ya, entah project, entah apapun yang sangat tekun dia lakukan, dia usahakan. Karena Eight of Pentacles ini adalah sebuah hal yang berhubungan dengan pekerjaan, belajar, tekun, fokus, konsentrasi seperti itu. Dan Eight of Pentacles kemudian di sebelahnya adalah Knight of Swords. Ini adalah seperti sebuah ambisi ya. Sesuatu yang ingin dia selesaikan, sesuatu yang ingin dia capai. Apakah itu pekerjaan, project yang tadi An rasa. Apakah ini adalah sesuatu yang ingin dia ciptakan untuk menjadi legacy. Fokus untuk membangun sesuatu yang mungkin akan berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya gitu. Sampai dia bisa mewariskan hal tersebut kepada anak dan cucunya. An melihat bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai mimpi yang besar. Ini mungkin agak glare ya, jadi cobaan agak mundurin sedikit, apakah berubah? Oke, nggak apa-apa lah ya, glare sedikit, panasnya kita potong. Baik, An merasa bahwa dengan Knight of Swords di sini, dia mempunyai mimpi, dia mempunyai sesuatu hal, tantangan yang dia rasakan masih harus dia hadapi atau harus dia selesaikan. Dan dengan Knight of Swords ini sepertinya hubungan kamu dan dia, An lihat masih banyak yang harus dibicarakan. Intinya gitu, dan masih banyak yang harus diusahakan ya. Karena Knight of Swords ini adalah energi perang, battle gitu ya. Dan ini adalah center energi. Mungkin An merasa juga kamu dan dia itu sama-sama mempunyai banyak options. Kamu dan dia adalah dua orang yang menarik, dua orang yang charming. Dan dua orang yang mempunyai banyak option kalau masalah pasangan. Dan dengan Knight of Swords di sini, ini seperti sesuatu yang dia rasakan dalam hubungan tuh tidak terlalu smooth ya, tidak terlalu mulus, tidak terlalu jelas gitu arahnya. Ini mau ke depan ya, atau mau ke belakang karena di sebelahnya ada Five of Swords.
Jadi rasa ada konflik, ada sesuatu yang mungkin tidak terselesaikan antara kamu dan dia, atau konflik yang berulang-ulang, dan itu mungkin sampai saat ini masih menjadi momok ya untuk kalian berdua. Entah mungkin tentang waktunya dia, atau tentang seperti yang tadi An rasakan di sini, bahwa person ini nih kemungkinan akan sangat berdedikasi tinggi dengan komunitasnya gitu ya. Bahkan bukan pekerjaan ya, kita ngomongin tentang komunitas. Entah dia sibuk A, sibuk B, sibuk C gitu, yang mungkin kamu rasakan tidak banyak waktu untuk hubungan antara kamu dan dia. Sementara kamu mungkin kalau kamu sudah mencintai 110% deh gue kasih gitu ya. Tapi bukan berarti kamu kayak budak cinta gitu, bucin, enggak. Karena An merasa bahwa persons A dan persons B ini sama-sama orang yang menarik, sama-sama orang-orang yang mempunyai banyak pilihan. Dengan perasaan Ten of Cups di sini ada perasaan happy dalam hubungan kalian, tapi banyak hal juga yang perlu dibicarakan, banyak hal yang perlu diusahakan, banyak tantangan dengan Knight of Swords di sini, karena Knight of Swords adalah seseorang yang bergerak cepat, ingin menyelesaikan sesuatu, berbicara tentang tantangan-tantangan, perjuangan gitu ya. Makanya kenapa tadi An merasa bahwa ada sesuatu yang memang belum sesuai gitu antara kamu dengan dia, entah apapun itu, karena di sini juga ada Five of Swords. Five of Swords ini adalah konflik gitu ya, entah mungkin kamu dan dia sering konflik tapi tanpa penyelesaian, entah mungkin kamu dan dia mempunyai konflik yang itu terus ya, tapi tidak terselesaikan juga. Jadi setiap kali bertengkar, setiap kali bersilih paham itu masalahnya sama. Jadi berputar-putar seperti itu sehingga mengakibatkan nggak ada yang menang gitu. Karena konflik di dalam sebuah hubungan memang kalau tidak diselesaikan, dibicarakan dengan baik-baik, nggak akan ada yang menang. Karena ini bukan sebuah pertandingan, ini bukan sebuah perlombaan, ini sebuah hubungan. Salah satu menang artinya semuanya kalah. Dengan Five of Swords di sini, ini adalah energi yang kemenangan yang sia-sia gitu ya. Energi yang menyatakan bahwa kemenangan dari salah satu pihak, tapi itu adalah sia-sia kalau kita ngomong tentang hubungan. Karena menang salah satu pihak, tetapi tidak akan menang di dalam hubungan. Jadi ada sesuatu yang memang harus diperbaiki di sini. Perbaiki di sini dalam arti hubungannya ya, dibicarakan, konfliknya dibicarakan. Dan dengan The Fool di sini, ini sepertinya ada sesuatu yang lebih ringan, lebih santai, bagaimana seseorang mencemplungkan diri gitu dalam sesuatu hal yang mungkin dia tidak tahu. Jadi kemungkinannya dia lebih menjalani hubungan dengan kamu ini dalam perspektif atau dalam semangat yang lebih light hearted gitu ya. Dalam hal yang lebih being the fool aja. Seperti dia gak mau banyak pikiran, dia gak mau banyak hal yang membuat panas antara kalian berdua. Oleh karena itu dia hanya ingin just be the fool di sini. See? Dia ingin happy aja dengan hubungan kalian. Karena untuk menuju ke pernikahan memang sudah ada di pikirannya, dia sudah terbersit untuk menikah dengan kamu, tetapi jalan menuju ke sananya An rasa masih banyak hambatan ya. Masih banyak hal yang perlu disesuaikan, perlu dibicarakan, dan dengan The Fool ini semangatnya malah terasa mungkin kurang agak serius. Tapi let's see klarifikasinya akan seperti apa, yang kita akan klarifikasi dengan Rider-Waite Tarot ya. Kita akan klarifikasi Ten of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ten of Cups. Oke. Diklarifikasi dengan Page of Cups ya. Oke, ini kita masukin ke dalam supaya bisa terlihat semua. Kemudian Eight of Pentacles, klarifikasi Eight of Pentacles please. Oke. Oh, Seven of Wands ya. Jadi masih banyak hal yang perlu dia perjuangkan, perlu dia lakukan. Please clarify Knight of Swords. Knight of Swords, please. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Five of Cups. Iya. Ada sesuatu yang memang mungkin belum cocok ya dia rasakan. Hal yang mungkin dia rasakan miss opportunity gitu. Please clarify Five of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Five of Swords. The Moon. Oke. Kemudian satu lagi. Please clarify the Fool.
God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please. Okay, thank you. Ace of Swords in reverse. Kan merasa kemungkinan dengan energi-energi ini ya, ada sebuah ketidaksiapan secara mental dan material yang Anda rasa dengan Eight of Pentacles yang juga diklarifikasi oleh Seven of Wands ini ya. Di sini sepertinya dia memfokuskan dirinya ke tempat yang lain, bukan fokus terhadap relationship ya saat ini. Walaupun dengan Ten of Cups di sini ada perasaan yang dalam yang dia rasakan bersama dengan kamu ya. Entah ini apakah kamu yang sudah berpasangan dengan personsnya ya, atau masih baru pendekatan, atau mungkin baru di awal stage dalam hubungan. Tapi dia merasakan bahwa kamu adalah seorang yang sangat wife material lah ya, atau husband material, atau paling nggak partner material. Kalau kamu yang tidak memikirkan tentang pernikahan. Dengan Ten of Cups di sini dan Page of Cups diklarifikasi oleh Page of Cups di sini ada perasaan yang dalam yang memang dia rasakan bersama dengan kamu. Dia bahagia bersama dengan kamu dengan Ten of Cups dan Page of Cups ini. Tetapi mungkin dia merasa saat ini dia belum bisa memberikan apa yang seharusnya dia berikan kepada kamu, atau entah ini apakah pria atau wanita ya. Tetapi sepertinya masih ada sesuatu yang dia ingin kejar, sesuatu yang ingin dia lakukan sebelum menuju kepada pernikahan. Ada Seven of Wands di sini, ada perjuangan, ada pertahanan, ada sesuatu yang dia inginkan untuk terwujud di dalam mungkin pekerjaannya, di dalam karirnya mungkin ya, apa yang dia inginkan. Sampai saat ini mungkin dia mencoba mengusahakannya dan belum tercapai. Dan melihat dengan Seven of Wands di sini juga sepertinya dia adalah seseorang yang sangat fokus terhadap pencapaian personalnya, pencapaian pribadinya gitu ya. Entah apapun itu pencapaiannya, apakah dalam finansial, di dalam pekerjaan, di dalam karir, level apapun yang sekarang saat ini dia sedang usahakan. Dengan hubungan ini ada sebuah kesedihan yang Anda rasakan. Mungkin saat ini dia merasa ada sesuatu yang mungkin dia tidak bisa berikan kepada kamu, ada hal yang saat ini masih belum bisa dia lakukan untuk kamu, dan sepertinya ada sebuah kesedihan di sini bahwa ada missed opportunity gitu ya. Apapun itu yang terjadi antara kamu, juga merasa bahwa sebagian happy souls mungkin ada yang berada dalam separation saat ini. No communication atau separation, tapi ini hanya untuk sebagian, jadi take it yang resonate aja ya. Untuk kamu yang saat ini masih bersama dengan couples kamu, kemungkinan dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kamu, sehingga itu membuat dia merasa bersalah, dia merasa sedih. Apapun itu yang dia tidak dapat ungkapkan kepada kamu ya saat ini. Tapi ini adalah sesuatu yang Anda rasa perlu dia hadapi sendiri. Anda rasa perlu dia overcome, selesaikan, karena dengan Knight of Swords di sini dia memang sedang menyelesaikan sesuatu yang mungkin tidak berurusan dengan relationship kamu sekalipun gitu ya. Tapi bisa saja hal ini juga berhubungan dengan konflik yang mungkin kalian alami berdua yang tadi Anda rasakan di awal ya. Seperti ada konflik yang terus berulang-ulang tapi tidak selesai, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya. Bahkan ketika kamu berantem atau kamu berkonflik, perselisihan itu adalah hal yang sama lagi. Dengan Five of Swords, dengan The Moon di sini, Anda merasakan banyak ketidakjelasan yang mungkin berada di dalam dirinya sendiri saat ini ya. Dia nggak tahu saat ini itu dia ingin mengejar apa, dia tidak tahu yang saat ini harus dia lakukan apa gitu ya. Dia belum tahu bagaimana caranya untuk mengejar keinginannya, karena melihat bahwa dia mempunyai keinginan untuk berkeluarga. Dia mempunyai keinginan untuk settle, untuk mempunyai stabilitas, tapi sementara ini dia belum mempunyai entah kesiapan secara mental, kesiapan secara finansial gitu ya. Dengan Eight of Pentacles di sini yang muncul dan Seven of Wands di sini, ada hal yang harus dia perjuangkan. Nah, ini secara mental juga melihat bahwa dia mungkin masih menyimpan sesuatu yang entah seperti anxiety, seperti trauma, seperti hal yang mungkin belum bisa dia ungkapkan kepada kamu. Dan dia seperti ingin menyelesaikannya sendiri gitu ya, Knight of Swords. Walaupun dengan Knight of Swords ini dia membutuhkan bantuan sebenarnya ya, karena Knight of Swords ini sebenarnya juga dia menginginkan sebuah bantuan, tetapi dia merasa bahwa hal ini hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Ada kesedihan
yang mungkin Anda rasakan saat ini juga dia belum bisa memberikan dirinya seutuhnya kepada kamu. Dan dengan Five of Swords di sini ya, adalah konflik yang mungkin tidak mendapatkan win-win solution, sehingga ada ketidakjelasan apa yang harus dilakukan saat ini. Konflik yang harus diselesaikan saat ini tidak selalu berarti deception gitu ya, tidak selalu berarti ada hal yang ditutup-tutupi, ada sesuatu kebohongan gitu, tidak harus berarti seperti itu ya. Tapi dengan The Moon, melihat ada ketidakseimbangan karena ada sesuatu yang dia rasakan tidak jelas, dan ini seperti anjing-anjing yang melolong di cahaya bulan gitu, itu seperti dia merasakan sebuah ketakutan akan ketidakjelasan. Ada fear ya, Anda rasakan dengan The Moon di sini. Entah apakah dia takut apabila hubungan ini dilanjutkan, kemudian mengarah kepada pernikahan, apakah itu akan bahagia atau tidak, itu mungkin yang dia pikirkan salah satunya ya. Untuk happy souls yang mungkin sudah bersama dengan pasangannya, ada perasaan di sini. Hanya saja dia belum yakin apa yang harus dia lakukan dengan perasaan ini. Kemungkinan mungkin persons kamu, tidak harus ya, tapi karena ada swords, ada swords gitu. Ini mencerminkan air sign. Jadi mungkin dia adalah seorang Libra, Gemini, ataupun Aquarius. Tapi tidak harus, tidak selalu ya. Oke, dengan Ace of Swords dan The Fool di sini, yang tadi Anda rasakan dengan light-hearted energy, dia happy dengan relationship kalian berdua. Dia happy dengan apa yang terjadi antara kalian berdua, walaupun mungkin ada konflik-konflik yang terpendam yang mungkin belum dapat diselesaikan saat ini, tapi dia mau mencoba untuk tidak memusatkan hal tersebut ya, atau tidak membebani dirinya dengan hal tersebut, dengan konflik, karena ada The Fool di sini. Anda merasa bahwa dia ingin lepas, bebas, ada sense freedom gitu yang Anda rasakan, bahwa dia adalah seseorang yang ingin berkeluarga, tapi juga tidak ingin melepaskan kebebasannya, tapi juga tidak ingin sense freedom-nya itu dikekang gitu ya. Mungkin dia merasa unbalance-nya ada di sini nih. Karena di satu sisi dia ingin berkeluarga, dan ini ujung sama ujung ya. Di sisi yang lain dia ingin bebas, tidak ingin kehilangan sense of freedom-nya itu. Jadi dia mungkin sekarang saat ini juga sedang menimbang-nimbang secara mental, finansial ya. Apakah dia bisa melepaskan freedom-nya itu? Apakah pada saat dia menikah sense of freedom itu akan hilang dari hidupnya atau seperti apa? Jadi ini seperti yang terlihat pada The Moon ya, ada sense ketidakjelasan, unclear. Ace of Swords-nya terbalik di sini ya. Karena Ace of Swords yang tegak itu biasanya memberikan clarity, memberikan kejelasan, memberikan informasi, pengetahuan. Sementara merasa dengan munculnya secara terbalik di sini, Ace of Swords ini menandakan ada hal-hal yang memang harus dia tunda. Mungkin termasuk bagaimana dia sebenarnya ingin berkeluarga, tapi dia tidak mempunyai kesiapan secara mental seperti itu. Karena Ace of Swords juga melambangkan sebuah kecemasan pada rencana-rencana. Dia takut bahwa rencana-rencananya tidak berhasil, takutnya hasil akhirnya malah mengecewakan. Ada sesuatu yang ada di dalam dirinya belum mengizinkan dia untuk melangkah ke step yang lebih lanjut saat ini ya. Untuk kamu yang mungkin menunggu, atau untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya apakah dia ingin menikah dengan kamu, rasa jawabannya adalah yes. Apakah dia ingin bersama dengan kamu mewujudkan sebuah keluarga? Yes. Partnership? Yes. Long-term relationship? Yes. Tapi dia tidak tahu how. Tapi dia tidak tahu bagaimananya. Jadi dia akan membuat hal ini menjadi sesuatu yang light-hearted aja sementara waktu ya. Dan membiarkan hal-halnya berkembang natural. Dia lebih ingin mencoba untuk membuat hubungan kamu dan dia lebih natural. Apabila nanti pada saatnya memang sudah siap, mungkin dia akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Karena dia merasa ada kecemasan apabila dia bersama dengan kamu untuk membangun sebuah keluarga, sense of freedom-nya itu akan hilang dari dirinya, atau dia tidak akan mendapatkan kebebasan lagi. Oke? Kemudian ini adalah advice untuk relationship kamu saat ini. Time. You are trying too hard. Give it time. You are trying too hard. Give it a time. Ya, mungkin ini adalah jawabannya ya. Cuma perlu untuk memberikan waktu. Ya, yang tadi juga rasa dengan kecemasan, dengan konflik yang mungkin ada di dalam batinnya, ataupun yang keluar mungkin bersama dengan kamu juga ada perselisihan yang selalu itu-itu aja masalahnya ya. Tapi rasa itu akan selesai dengan waktu. Secara natural akan unfold ya, akan terbuka, dia akan mempunyai kesiapan mental mudah-mudahan.
Just don't trying too hard. Itu yang dia bilang. You are trying too hard, give it a time. Jadi berikan waktu ya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan ambil dari The Hidden Truth Oracle. Kita akan ambil kira-kira apa ya message-nya untuk kamu saat ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 1, message from their persons. Kita akan ambil beberapa yang keluar, nanti kita akan lihat pesannya seperti apa, message-nya seperti apa ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, ada yang mau keluar. Ada 2. I wish I could share my good news with you. Oke, finding out the truth crushed me. Oke. Entah apa yang terjadi antara kalian dengan konflik, ataukah kalian ada pembicaraan something nih yang dia bilang mengetahui kebenarannya itu menghancurkanku, dan ini di 5 of Cups ya. Dan I wish I could share my good news with you. Dia rasa dia ingin sekali untuk membagikan good news-nya kepada kamu. Mungkin saat ini belum waktu yang tepat. Oke, entah itu apa good news-nya ya. Mudah-mudahan mengenai pekerjaan, mengenai kesiapan mentalnya. Kita akan ambil lagi God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give your answers. Oke, sudah ada 2 kartu lagi di sini. I lost myself for a little while. Oke, ini mungkin untuk kamu yang tidak ada connection atau tidak ada komunikasi. Mungkin dia menarik dirinya sendiri karena dia sendiri kehilangan dirinya untuk sementara waktu. Entah karena mungkin dia fokus dengan pekerjaan, entah karena dia terlalu konsentrasi untuk memikirkan apa yang dia rasakan di sini ya, dengan trauma, anxiety, atau apapun itu. Kemudian I want to feel that way again. Oh wow, oke, ini literally untuk kamu yang mungkin saat ini sedang tidak bersama dengan dia. Dia ingin merasakan perasaan itu lagi bersama dengan kamu. Pastinya dia kangen kamu ini ya. Oke, untuk kamu yang saat ini sedang tidak berkomunikasi. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. One more card please. 1 kartu lagi untuk pile 1. Apakah pesan dari persons, crush, atau siapapun yang ada di hati pile 1 saat ini? One more card please. Pesannya untuk pile 1. Oke, thank you. Ya, 1 lagi dia bilang we need to let each other go. Oke. Ini spesifik mungkin untuk kamu saat ini tidak sedang berhubungan, tidak berpasangan ya. We need to let each other go. Ini saatnya mungkin memang untuk break ya. Ini spesifik ya untuk kamu, tidak untuk semua. Yang tidak resonate tidak harus mengambil pesan ini karena ini adalah pesan yang paling berbeda. But mungkin ini adalah sesuatu yang ingin dia sampaikan untuk sebagian happy souls yang mungkin saat ini sedang tidak dalam komunikasi, sedang dalam break atau konflik tertentu ya. Kita perlu untuk memisahkan diri dulu saat ini. Dia melihat kamu adalah partner material for long term relationship. Dia terbersit untuk mempunyai hubungan jangka panjang dengan kamu, hubungan pernikahan, hubungan keluarga. Tapi saat ini masih belum tahu bagaimana caranya, how to-nya, oke? Jadi just give it a time. Baik, itu saja yang bisa An sampaikan untuk file 1. Semoga ini dapat berguna. Semoga happy soul dan viewers semua menyukainya. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, and share, dan menjadi happy soul stripes. An ucapkan banyak terima kasih atas segala support yang positif dari happy souls kalian. Dan An harapkan segala sesuatu yang terbaik untuk happy souls. Because you are awesome happy souls. Stay fun. And I'm sending you love and light. Hai happy souls, kamu adalah yang memilih pile 2 dengan watermelon. Seger ya kelihatannya, apalagi sekarang lagi cuacanya panas gitu ya. Oke, ini adalah bacaan untuk kamu. Apakah pasangan kamu, crush kamu, atau persons kamu sebenarnya ingin menikah denganmu? Apakah dia pernah memikirkan hal tersebut? Ya, kita akan lihat. Ini An sudah bedakan 2 personality. Yang pertama adalah persons A. Entah ini apakah kamu atau dia atau persons kamu yang dapat mengatakannya ya, personality-nya seperti apa. Dan ini persons B, oke? Jadi kita akan lihat dulu personality antara kamu dan dia seperti apa. Ini bisa flip-flop ya, kamu bisa ini ataupun ini, atau juga dia bisa ini atau ini ya. Tetapi kalau tidak cocok sama sekali personality-nya, kamu bisa pindah ke file yang lain karena mungkin ini bukan file untuk kamu. Ada advice-nya dari Lovers Oracle, yang An ambil dari Lovers Oracle. Ini adalah advice untuk kamu, kita taruh di tengah. Oke, kita lihat dulu persons A. Ya, persons A diwakili dengan
fish. Oke. Dan energy cards-nya the thinking woman. Oke. Energy cards-nya the thinking woman, kemudian ininya fish ya. Dan energi untuk persons B, rest and rejuvenation. Kemudian dari Lenormand-nya, cambuk. Oke. Kita akan menuju ke persons A dulu ya. Sebelumnya dengan the thinking woman di sini, Anne melihat ini bukan seseorang yang spesifik gender tertentu, lelaki atau perempuan tidak, tapi sudah pasti ada feminitas ya. Seseorang yang sangat berpikir. Namanya juga the thinking woman ya. Dia lebih banyak berpikir daripada merasa. Dia adalah seorang yang sukses ya, dengan fish di sini ini adalah simbol dari kekayaan, kemakmuran gitu, dan ini Anne melihat sangat relate gitu ya dengan the thinking woman. Ini adalah seseorang yang smart ya, intelligent, cerdas. Tapi Anne merasa bahwa dia kurang menggunakan emosinya. Jadi segala sesuatu itu dianalisa, dipikirkan masak-masak dari berbagai perspektif gitu ya. Ini mungkin ada aura Virgo di sini yang too analytical. Dia adalah seseorang yang selalu ingin berhasil, mempunyai step-step sendiri, dia mempunyai langkah sendiri untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. That's why dia adalah seseorang yang smart. Dan dengan fish di sini, dia adalah seseorang yang juga beruntung tapi ya. Beruntung dalam segi materi, beruntung dalam segi physically gitu ya. Mungkin dia juga good looking, dia juga mempunyai karisma. Dia membawa karisma tertentu yang Anne rasa itu memberikan magnet banyak orang untuk mengagumi dirinya gitu ya. Bukan menjadi dekat, a bit cold gitu ya. Bukan seseorang yang hangat, bukan seseorang yang mendalami cinta seperti adanya cinta. Mungkin gini deh, tapi Anne merasa dia adalah seseorang yang melihat physically. Jadi dia melihat seseorang itu dari fisiknya dulu ya, baru kemudian dia bisa cinta. Tidak terlalu menyenangkan apabila kita bicarakan ya, tapi itu adalah bagaimana dia melihat seseorang, bagaimana dia jatuh cinta kepada seseorang, karena harus di mata dulu gitu. Begitu di matanya sudah oke, apa yang dia lakukan untuk orang yang dia cintai itu dia bisa memberikan sepenuhnya. Dia mempunyai kedalaman pada saat dia merasa. Ketika dia sudah merasa, dia akan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Walaupun ada sifat cold ya di sini, ada sifat agak a bit dingin karena ikan itu dipelihara untuk dilihat ya kan, tidak untuk dipeluk karena nggak bisa dipeluk juga ya kan, terasa agak detached. Jadi ketika kamu bersama dengan persons ini ya, persons A ini akan tidak terlalu terbuka mungkin ya, bukan seseorang yang akan mudah kamu baca. Dia adalah seseorang yang mungkin akan membuat kamu ini gimana sih mikirnya, ini gimana sih orangnya gitu. Tapi Anne merasa bahwa dia juga sangat menghargai materi ya. Orang yang mungkin mempunyai keinginan untuk sukses, mempunyai keinginan untuk terus belajar, dia suka belajar, dan yang Anne rasakan di sini juga, walaupun dia mungkin bisa berkomunitas, bisa berkelompok bersama dengan teman-teman sepergaulannya, tapi dia adalah seorang yang sebenarnya lebih senang sendiri, dan dia mandiri yang pasti ya. Tapi sebenarnya dia lebih senang sendiri, dia lebih senang berkutat dengan pikirannya sendiri. Itu yang Anne rasakan dari persons A. Sementara persons B ini lebih emosional ya, sikapnya lebih kayak Anne merasa bahwa dia mempunyai sense spiritual yang mungkin lebih dalam daripada persons A. Sementara persons A adalah seseorang yang sangat material kalau Anne lihat di sini ya, dengan ikan, dengan thinking woman gitu ya. Dan rest and rejuvenation di sini Anne merasa bahwa ini adalah seseorang persons B lebih spiritual, lebih dalam ya. Ketika merasa itu dia akan sampai ke dalam batinnya gitu. Enggak berada di surface atau berada di permukaan saja, tidak seperti yang Anne rasakan dari persons A. Ketika persons A merasa sesuatu itu dia harus berasal dari penglihatannya dulu. Visualnya oke gitu ya. Mungkin cantik, mungkin ganteng, baru dia oke, I'm in gitu. Tapi kalau persons B, Anne melihat dia lebih sangat profound gitu ya. Ada hal yang sifatnya perasaan itu sebagai sebuah hal yang sakral. Cambuk di sini dia juga mungkin orang yang agak keras terhadap dirinya sendiri ya. Dia mungkin merasa banyak hal yang harus dia lakukan untuk mencapai kesempurnaan gitu ya.
kesempurnaan dalam menjalani kehidupan, bukan kesempurnaan diri karena kita semua tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita menyadari, kita memahami semua kelebihan, semua kekurangan, semua kekuatan, semua kelemahan yang kita miliki, itu akan memberikan kita sebuah kesempurnaan hidup. Memahami, menerima, dan mencintai. Dan ini yang Anda rasakan di persons B. Jadi persons B ini sifatnya mungkin lebih kalem daripada persons A. Sifatnya mungkin lebih tenang, ingin mencapai kedamaian gitu ya. Jadi kalau bertengkar nih, misalnya lagi konflik, yang ini mungkin nyerocos dengan fakta-fakta. Karena kan dia selalu berpikir, menganalisa, dan lain sebagainya. Jadi dia akan membeberkan fakta-fakta, analisanya ketika terjadi sebuah konflik. Sementara yang ini, kita kalem dulu gitu. Aku merasakan ini adalah sebuah perbedaan yang mungkin menonjol antara kamu dengan persons kamu. Tetapi kalian sama-sama adalah orang yang mendrive diri kalian sendiri. Artinya persons A, persons B adalah orang yang mandiri dengan tujuannya sendiri-sendiri nih ya. Dia tujuannya mencapai kesempurnaan diri dalam menjalani kehidupan. Bagaimana dia ingin menjadi lebih mencintai diri sendiri, menghargai self-esteem, self-worth, self-love yang mungkin lebih tak kasat mata atau nggak bisa dilihat karena itu beradanya di level perasaan, pikiran gitu ya. Tapi kalau ini dia lebih ke level yang lebih physically, yang kasat mata, yang bisa dipegang. Kalau itu nggak menghasilkan, kalau itu nggak menguntungkan, dia nggak akan kejar gitu. Tapi ini adalah perbedaan yang mungkin Anda rasakan saling melengkapi malahan ya. Jadi persons A dan persons B ini hubungan yang relatif unik karena kalian berdua sebenarnya berbeda tetapi juga sama. Tetapi juga sama dalam hal apa? Dalam hal kamu sama-sama mandiri, kamu sama-sama tidak ingin menyusahkan orang lain, kamu berpegang dan berpijak pada diri sendiri. Kamu berdua juga adalah orang-orang yang memiliki drive dalam diri sendiri dan juga pekerja keras. Mungkin persons B agak keras dengan dirinya sendiri ya. Dia akan mengencangkan ikat pinggang, dia akan mencapainya dengan caranya sendiri, sama seperti persons A, tapi mungkin dia lebih ke arah melihat sesuatu dengan perspektif dirinya gitu ya, mencerminkan dirinya. Jadi apa yang terjadi dalam dirinya itu mencerminkan apa yang dia lakukan selama ini. Jadi ada hal yang mungkin berhubungan dengan religion, mungkin berhubungan dengan dosa, karma gitu. Ini hal-hal yang dia yakini gitu ya. Sementara yang ini lebih ke material. Oke, sekarang kita akan lihat taronya. Oke. Taronya Two of Swords, Five of Cups. Oke, wow. Pile 1 juga ada Five of Cups ya. The Hermit. Oh, oke. Six of Cups, Seven of Pentacles. Oke. Apakah dia ingin menikah dengan kamu? Ini adalah sebuah hal yang mungkin saat ini masih belum dia putuskan. Adalah sebuah hal yang mungkin saat ini masih dia tidak tahu harus melakukan apa, ya. Apakah dia memutuskan untuk menikah atau tidak juga dia belum tahu. Ini bukanlah seseorang yang mempunyai rencana 5 tahun ke depan, mempunyai rencana 3 tahun ke depan. Dia lebih kayak let it flow gitu, mengikuti arus kehidupan. Dengan Two of Swords di sini yang berada di crossroad ya, dimana dia tidak tahu harus memilih yang mana, dan dia saat ini pun masih belum bisa memutuskan dengan Two of Swords. Yang mana yang harus dia pilih, pedang yang mana yang harus dia pilih ya. Dengan Five of Cups di sini, kemungkinannya juga dia mempunyai hal yang dia rasakan mungkin tidak terlalu baik ya dalam kehidupannya. Ada hal yang saat ini masih harus dia kerjakan, merasa menyesal. Entah ada sesuatu hal yang dia rasakan terhadap hubungan kalian berdua, apakah entah ada penyesalan apapun yang terjadi ya. Sehingga merasa dia menarik diri dengan The Hermit di sini. Apakah kalian dalam separation? Ataukah kalian tidak berkomunikasi? Ini mungkin hampir mirip energinya dengan pile 1 ya. Hanya saja dengan Five of Cups di sini sesuatu yang saat ini dia rasakan. Gitu ya. Dengan Five of Cups di sini ada sesuatu yang dia rasakan tidak sesuai atau tidak
membuatnya bahagia. Ini ada sebuah kesedihan, sebuah penyesalan, rasa bersalah, apapun itu ya. Tidak harus terhadap kamu, tetapi dalam kehidupan secara generalnya. Itu yang Anda rasakan di sini saat ini. Sehingga kemungkinannya dia saat ini menarik diri dengan The Hermit. Dia mencoba untuk mengintrospeksi diri, dia mencoba untuk mengevaluasi kehidupannya, dia mencoba untuk masuk ke dalam dirinya sendiri dengan The Hermit yang berada di center of energinya. Dan Six of Cups di sini An melihat bahwa dia mempunyai perasaan nostalgia terhadap sesuatu, mungkin terhadap kamu pada saat bersama dengan kamu. Walaupun dia tidak mengetahui apa yang dia inginkan dalam hubungan ini, An melihat dengan Seven of Pentacles di sini dia ingin mengusahakannya. Walaupun dia tidak tahu nih tahun ke depan misalnya, atau mungkin kamu saat ini sedang tidak berkomunikasi, mungkin saat ini kamu sedang break, sehingga agak susah untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi dia seperti mengulang memori bersama dengan kamu, entah ini adalah seorang yang pernah menjadi pasangan kamu atau crush kamu dan saat ini sedang tidak bersama. Tetapi untuk kamu yang masih bersama dengan pasangan kamu, ini ada Six of Cups ya. Apa yang dia rasakan saat bersama dengan kamu itu adalah hal yang bisa mendorong dia. Ini adalah nostalgia ya, perasaan, memori, happy gitu ya. Karena kita bisa saja saat ini kita mengulang memori kita di masa lalu dan itu membuat kita happy. Dan itu yang dia rasakan bersama dengan kamu. Dengan Six of Cups ini seperti ada aliran dari masa lalu menuju ke saat ini. Dan itu memberikan dia dorongan untuk dapat merencanakan masa depannya. Dengan hal-hal yang mungkin agak negatif di sini dan dia withdraw, menarik diri, tapi dia masih tetap memikirkan hubungan kamu dengan dia. Dia memikirkan apa yang harus dia lakukan dan dia willing untuk mencoba merencanakan ke masa depan bersama dengan kamu. Dia menerima apa yang terjadi di masa lalu, dia menerima apa yang mungkin dia alami ya, entah apapun itu. Tetapi Six of Cups menunjukkan keputusan-keputusan yang positif, apalagi dia tegak dan tidak terbalik ya. Six of Cups menunjukkan arahan yang baru dalam hidupnya dan itu membuat hal yang positif dalam hidupnya. Jadi kenangan-kenangan muncul lagi gitu ya, mengenang bersama dengan kamu seperti apa, dan itu membuat dia ingin merencanakan masa depan bersama dengan kamu karena ada Seven of Pentacles setelah Six of Cups. Jadi ada 6, kemudian 7. Ada hal yang meningkat gitu ya. Kita lihat di sini ada 2, walaupun berbeda-beda elemen, tetapi di sini tetap naik 2, 5, 6, 7. Jadi ada hal yang akan progres Andrasa dengan hubungan kamu. Walaupun mungkin saat ini dia masih berada di Two of Swords. Apakah you are the one? Apakah kamu adalah seseorang yang memang ditakdirkan? Walaupun dia mempunyai perasaan yang dalam dengan kamu, tetapi dengan Two of Swords di sini ada hal yang masih harus dia pertimbangkan, ada hal yang masih harus dia selesaikan dengan kesedihan ini ya. Saat ini yang dia rasakan, entah apa ini, kita akan klarifikasi dengan Rider-Waite Tarot. Oke, kita klarifikasi Two of Swords dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Two of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Two of Swords. Thank you. Again, Seven of Pentacles. See? Dia willing untuk bekerja, dia willing untuk mengusahakan sesuatu bersama dengan kamu. Karena dia merasa bahwa, wow, hujan. Oke. Dia merasa bahwa hubungan kamu dan dia itu membahagiakan dengan Six of Cups di sini ya. Ketika dia mencoba untuk merasakan perasaan happy, itu dia mengenang lagi ketika dia bersama dengan kamu dan dia ingin mengusahakan hal itu. Oke, please clarify Five of Cups. Ya, kita clarify dulu semua. Oke, thank you. Wow, the Tower. Oke. Please clarify the Hermit. Ya. Nine of Wands terbalik. Please clarify Six of Cups. The Emperor. Please clarify Seven of Pentacles. Okay. Two of Cups. See? Anda merasakan dia mempunyai perasaan yang dalam kepada kamu ya. Tapi ada the Tower di sini. Hubungan kalian berdua dia sangat ingin mengusahakannya dengan Seven of Pentacles 2 kali di sini ya. Dan sesuatu yang meningkat yang Anda rasakan tadi.
Tapi memang ada sesuatu yang dia harus selesaikan dulu ya, ini dengan The Tower. Rasa dengan The Tower di sini ada hal yang membuat dia sedih, entah mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan family, dengan orang tuanya, dengan siapapun yang membuat The Tower moment dalam hidupnya yang mungkin saat ini masih berlangsung. Entah apakah dia pernah berbicara atau pernah ngobrol tentang kehidupannya ya dengan The Tower moment ini kepada kamu, sehingga menimbulkan Five of Cups, menimbulkan kesedihan dalam hatinya. Apa yang dia lakukan saat ini mungkin masih berhubungan dengan The Tower ini ya. Entah mungkin hubungannya di masa lalu, dia juga harus menyelesaikan sesuatu yang mungkin dia tidak ingin sharing kepada kamu, karena tidak ingin membuat kamu pergi dari hidupnya ya, karena kamu adalah Six of Cups-nya dan Two of Cups-nya. Dengan Nine of Wands yang terbalik di sini mengklarifikasi The Hermit, seperti setelah mengevaluasi, mengintrospeksi dirinya sendiri ke dalam dirinya dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam hubungannya bersama dengan kamu, An merasa dia ingin melepaskan benteng pertahanan dirinya. Karena An melihat bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah mengekspresikan diri ya, karena mungkin dia tidak terlalu emosional, dia tidak terlalu bisa mengekspresikan perasaannya ya. Mungkin ini adalah dia ya, person kamu, entah siapa yang mana. Nine of Wands yang mengklarifikasi The Hermit, dia ingin keluar dari isolasinya, dia ingin keluar dari perasaan menarik diri, dia ingin membuang benteng pertahanan dirinya, dia ingin menjadi real dia ingin menjadi dirinya sendiri bersama dengan kamu, dan itu membuat dia bahagia. An melihat dengan The Emperor di sini, ini adalah seorang yang mempunyai otoritas, sesuatu yang mungkin An rasa dia menginginkan menjadi emperor untuk kamu. Entah ini wanita, entah ini lelaki, dia ingin menjadi seseorang yang bermartabat mungkin ya. Entah kenapa An mendengar kata martabat bersama dengan kamu, karena kamu membuka perasaannya. An merasa kamu membuka pintu hatinya, kamu yang bisa masuk ke dalam hatinya dengan Two of Cups, sehingga dia ingin mengusahakan, benar-benar mengusahakan. Seven of Pentacles, walaupun saat ini dia tidak memikirkan tentang pernikahan ya, karena apabila dia memikirkan pernikahan, dia akan berada dalam crossroads ini, dia akan berada dalam Two of Swords ini, karena ada Tower moment yang belum dia selesaikan, berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan dirinya, dan dia ingin selesaikan terlebih dahulu. Bukan hal yang sesuatu seperti deceptive things gitu ya, penipuan, kebohongan, tidak sih. An lebih merasa ini Tower moment dalam kehidupan, sesuatu yang harus benar-benar dia hadapi dahulu, dia atasi, dan dia ingin membuang bentengnya ya. Dia ingin menjadi The Emperor untuk kamu, dia ingin mempunyai kemampuan, dia ingin mempunyai materi ya. Dia ingin bisa menjadi seseorang yang mungkin kamu banggakan. Itu yang An rasakan. Dan dengan The Two of Cups di sini, Seven of Pentacles diklarifikasi oleh Two of Cups. Dia benar-benar ingin mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk hubungan kalian berdua, karena dia melihat kalian berdua adalah soulmate. Ini adalah soulmate, twin flame, divine counterpart. Tapi An rasakan bahwa dia mempunyai kedalaman perasaan dan kamu adalah orang yang bisa memahaminya. Two of Cups ini dia akan usahakan untuk hubungan kamu dan dia terus seperti ini ya. An rasa dengan Seven of Pentacles 2 kali di sini, dan An melihat bahwa dia adalah seseorang yang serius dengan perasaannya kepada kamu. Walaupun di sini tidak ada kartu pernikahan, tapi An merasa bahwa dia sangat menginginkan long term relationship bersama dengan kamu. Dia berkomitmen dengan kamu dan dia ingin menyelesaikan segala sesuatu masalah supaya dia tidak menarik-narik kamu ke dalam masalahnya. Dia ingin selesaikan semuanya karena An merasa dia adalah seseorang yang cukup mandiri ya. Dia ingin menjadi The Emperor untuk kamu. Oke? Kemudian advice dari relationship ini adalah wow, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. What? Believe this and they will manifest physically. Soulmate kamu sudah berada bersama dengan kamu di dalam energetik ya, di dalam energi atau spirit. Percayalah hal ini dan dia akan memanifest secara physically atau secara fisik dia akan datang kepada kamu. Siapapun itu ya, persons kamu, crush kamu, seseorang yang sudah bersama dengan kamu, dia adalah
soulmate kamu. Oke, sekarang kita akan lihat dari message-nya. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu ya apabila dia bisa mengatakannya. Oke? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 2. Apa yang ingin person pile 2 katakan kepada pile 2 saat ini? Ya mungkin belum pernah bisa dia ekspresikan, belum pernah bisa dia katakan. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Oke. Oke, ada yang terbang. I'm grateful for the spiritual lesson. Ya, bersama dengan kamu membuka spiritual sense-nya ya. Mungkin selama ini dia terlalu materialistik atau terlalu memberikan value dalam hal-hal yang material gitu ya. Apa yang dia rasakan bersama dengan kamu membuka spiritual lesson. I hope that you can forgive me one day. Wow. Oke, ini buat siapapun yang masih dalam separation saat ini. Ya, mungkin ini adalah tower momennya ketika dia mungkin konflik antara kalian berdua, ini yang belum bersama ya, atau sedang dalam separation. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Apakah yang ingin dikatakan person pile 2 kepada pile 2 ya? Oke. I'm starting to understand our connection. Nice. Oke. Dia mulai memahami koneksi kamu dengan dia. Itu membawa hal yang membahagiakan untuknya, hal yang baik untuknya, termasuk dengan spiritual lessons, pelajaran spiritual, bahwa segala sesuatu itu bukan hanya melulu tentang materi ya. Oke. 2 cards more please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Person's pile 2, apa yang ingin dikatakan? I want to be more than friends. Oke, ini sudah pasti ya. Karena ada 2 of Cups di sini dan ada soulmate di sana. Dia sudah pasti ingin bersama dengan kamu lebih dari teman saja. One more card please, thank you. I hid who I really am from you. See? Ya, dia seperti ini yang tadi An rasakan ya. Dia mencoba menarik diri dan itu yang akan dia lakukan pada saat dia sudah menarik diri. Mungkin ini yang dia ingin katakan, tolong maafkan karena saat ini dia masih menarik diri ya untuk kamu yang masih dalam separation. Tetapi dia akan membuka dirinya, mereveal siapa dirinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, mengekspresikan apa emosinya dengan membuang benteng pertahanannya karena dia merasa dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ini An rasakan bukan dalam hal yang menakutkan, bukan dalam hal yang negatif ya. Ini seperti dia ingin be true to you ya. Dia ingin menjadi real bersama dengan kamu karena dia sudah mulai mengerti bahwa koneksi ini adalah koneksi yang aman. Koneksi ini adalah koneksi yang mendewasakan, koneksi yang membahagiakan, dan dia ingin bersama dengan kamu long term relationship, apapun itu namanya ya, entah marriage, entah partnership, entah long term relationship, apapun itu dia ingin bersama dengan kamu dan dia ingin lebih daripada teman bersama dengan kamu. Oke, baik. Happy Souls File 2, ini yang bisa An sampaikan. Semoga Happy Souls dan viewers semua menyukai video ini dan ini dapat bermanfaat, berguna untuk Happy Souls dan viewers sekalian. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Terima kasih An ucapkan untuk semua Happy Souls dan viewers yang sudah like, komen, dan share video ini. Juga memberikan support yang positif untuk channel Tarot In, khususnya untuk An. Terima kasih banyak. An harapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Because you are awesome Happy Souls. Stay fun, and I'm sending you love and light. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 3 dengan orange. Oh wow, seger banget ya kelihatannya. Dan ini adalah pre-shuffle kartu oracle ya. Di sini An memberikan 2 personality ya, karena ini menyangkut hubungan kamu dengan persons kamu. Entah yang mana yang kamu, yang mana yang dia, kamu yang bisa menentukan. Tapi nanti kita akan lihat personality-nya seperti apa. Ini untuk persons A dan ini untuk persons B ya. Entah kamu yang mana, dia yang mana, kamu yang bisa menentukan. Tetapi nanti apabila tidak sesuai personality-nya, baik kamu dengan persons kamu, ini berarti bukan pile untuk kamu, jadi kamu bisa pilih pile yang lainnya. Oke, Happy Souls? Baik, kemudian diantaranya kita akan ambil dari Lovers Oracle, kamu mendapatkan
Kartu ini adalah untuk advice. Kita akan lihat dari Persons A dulu dengan energi oracle-nya. Door to personal healing and happiness. Nice. Lalu Key. Nice. Key, dan ini sangkarnya terbuka ya. Berarti ini sudah terbuka sangkarnya dengan si kunci tersebut. Sementara ini adalah Persons B ya, entah kamu atau dia, energinya adalah First Chakra Archangel Michael. Dan kompas. Oke. Ya, secara personality, An merasa bahwa Persons A adalah seseorang yang sangat terbuka. Ya, lihat saja dari dua kartu ini, semua pintunya terbuka. Ya, baik pintu jendela atau ya ini jendela ya, dan pintu sangkar ini pun terbuka. Jadi An melihat bahwa dia adalah seseorang yang sangat terbuka, seseorang yang mungkin cenderung menyenangkan ya. Dan dia adalah seseorang yang kuat secara personality. Dengan door to personal healing and happiness ini, dia adalah seseorang yang sangat kuat dalam arti dia mempunyai kekuatan jiwa, kekuatan batin, mungkin banyak hal yang sudah dia alami ya. Banyak hal yang harus dia lakukan proses healing dalam kehidupannya. Banyak hal yang dia rasakan mungkin menyakiti hatinya, tetapi dia sanggup untuk menyembuhkan, rejuvenate dirinya sendiri. Door to personal healing and happiness juga An rasakan adalah seseorang yang sangat positif ya. Kenapa? Karena An melihat dia akan membawa segala sesuatu di dalam kehidupannya itu menjadi sesuatu yang positif, even ketika hal itu tidak positif, hal itu kurang positif. Mungkin sesuatu yang masuk ke dalam kehidupannya itu memberikan sakit hati kepadanya, tapi dia akan dengan perspektifnya berkata bahwa ini adalah hal yang positif untukku. Karena kalau aku tidak mengalami hal ini, maka aku tidak belajar A, B, C, D gitu. Jadi An merasa bahwa ini adalah energi yang sangat positif. Dia tidak menutup dirinya, even mungkin banyak hal-hal yang membuat dirinya sakit hati. Dan dia membuka dirinya untuk cinta, untuk apapun. An merasa bahwa dia adalah seseorang yang open-minded. Berwawasan luas, dia menyukai alam, dia menyukai keindahan, sangat spiritual. Karena dia mempunyai kemampuan untuk healing dirinya sendiri, kemampuan untuk healing dalam hal untuk menuju yang lebih positif. An melihat mungkin dia dekat dengan sang sumber, dekat dengan source, dekat dengan Tuhan, dia percaya malaikat, dia percaya segala hal yang terjadi adalah sesuatu hal yang terbaik untuk dirinya. An rasa dia mempunyai spiritual yang cukup tinggi. Spiritualitasnya cukup tinggi, begitu pula dengan kemampuan untuk memahami aliran kehidupan, kemampuan untuk mengetahui bagaimana dia berada di dalam kehidupan ini, harus seperti apa sebagai manusia. Itu An merasa bahwa dia mempunyai energi yang bersinergi dengan energi kehidupan. An merasa bahwa dia adalah seseorang yang istimewa. Tetapi An merasa dia membutuhkan seseorang. Bukan berarti dia tidak komplit bila dia tidak bersama dengan seseorang, karena ini adalah seseorang yang sangat mandiri. Dan An merasa bahwa dia mempunyai kekuatan diri ya. Ini sangkarnya dari besi, lihatnya kan. Jadi tidak ada orang yang mampu melukainya kecuali dirinya sendiri. Jadi dia mempunyai kesadaran itu, bahwa kita bisa sakit hati ketika kita mengizinkan orang menyakiti kita. Ketika kita mengizinkan untuk orang menginjak-injak masuk ke dalam kehidupan kita dan mungkin menyakiti kita, tetapi An melihat dia adalah seseorang yang lebih melihatnya lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya bukan orang itu yang menyakiti dirinya, tetapi dia lebih menyakiti dirinya sendiri daripada orang itu. Jadi An merasa bahwa even dia terbuka, dia adalah seseorang yang juga hati-hati terhadap orang lain, terhadap orang yang mungkin bersama dengan dirinya. Bukan berarti dia mempunyai isu kepercayaan, trust issue gitu, tidak. Sepanjang hidupnya dia berproses dalam personal healing dan happiness-nya. Personal healing dan kebahagiaannya. Sementara Persons B ini adalah first chakra Archangel Michael ya. Dia beroperasi pada root chakranya, atau first chakra itu adalah basic, chakra basic ya, yang berada di tulang ekor. Yang An rasa dengan energi Archangel Michael ini, ada sense bahwa apa yang dia prioritaskan adalah sense stabilitas dan sekuritas gitu ya. Ada sense keamanan dan stabilitas. Ini bisa berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya lebih material. Hal yang saling bertolak belakang mungkin, tapi tidak bertolak belakang, hanya different mungkin ya. Ada hal yang berbeda dari antara persons kamu dan
kamu atau persons kamu dan kamu yang mana yang siapa, kamu yang menentukan. Dan ini rasa bahwa ada sebuah perbedaan di mana ini sangat heavenly, sementara ini sangat mundane atau duniawi gitu ya. Apa yang dia prioritaskan adalah sesuatu yang hubungannya dengan stabilitas. Oleh karena itu first chakra, basic gitu. Stabilitas, sekuritas, dan sesuatu yang lebih ke arah physical, material. Material dalam arti bukan money, tidak, tapi ini lebih ke physical gitu, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi merasa bahwa personal stability yang dimiliki oleh persons B ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh kepadanya. Dia tidak merasakan seimbang ketika dia nggak punya uang. Dia nggak merasakan seimbang ketika dia nggak stabil dalam hal misalnya pekerjaan. Dia nggak merasa seimbang atau aman gitu ya, secure. Ya itu semua orang merasakan ya. Ketika kita nggak punya penghasilan, ketika kita nggak punya uang gitu kan, mungkin ada sense fear ya di situ, ada perasaan ketakutan karena tidak stabil, ketakutan karena tidak secure, tidak aman gitu. Padahal kita semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, ya kan? Kita semuanya di-provide oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada kita kekuatannya. Tapi persons B ini juga all about action. Merasakan bahwa dia bukan hanya orang yang berpikir tapi tidak melakukan apapun, tidak. Tapi dia akan beraksi. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk memastikan stabilitasnya, untuk memastikan sekuritasnya. Mungkin dia juga cenderung adalah seseorang yang berpusat pada penampilan diri. Jadi bukan berarti dia narsistik atau sesuatu yang lebih ke arah negatif, tidak. Tapi merasa dia mempunyai kecenderungan bahwa dia butuh untuk mempunyai looks yang paling tidak dia sukai lah ya. Dia mempunyai personal strength juga, dia mempunyai kekuatan. Dalam hal cinta, merasakan dia akan lebih mengutamakan base cakranya gitu ya. Ketika dia merasakan stabil dalam sebuah hubungan, dia merasa aman. Ketika dia merasakan hubungannya tidak stabil bersama dengan siapapun itu ya, bahkan mungkin dengan family-nya, bahkan mungkin dengan siblings-nya ya, dengan saudara-saudaranya, apabila itu tidak stabil, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan atau keamanan. Sementara dengan kompas di sini, merasakan bahwa dia mempunyai sesuatu yang dia ingin tuju. Dia adalah seseorang yang ingin menuju kepada sesuatu, dan sesuatu itu berharga untuknya. Karena kompas itu menunjukkan sebuah tujuan. Kompas itu menunjukkan arah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Karena ketika dia kehilangan arah, ketika dia tidak tahu arah, bahkan ya, dia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri. Dia akan menarik dirinya karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak tahu tujuannya kemana. Setiap manusia pastinya harus mempunyai tujuan, ya kan? Tapi tujuannya apa dulu? Tujuannya apakah benar? Tujuannya apakah salah? Itu kan kita juga nggak tahu ya. Nah, dia mempunyai kompas dalam hal ini. Kompas di dirinya ini mungkin karena dia beroperasi dalam level stabilitas dan sekuritas, dan kompasnya itu menunjukkan arah tujuannya, yaitu untuk mendapatkan stabilitas dan sekuritas. Di dalam dunia, stabilitas dan sekuritas itu berhubungan dengan material. Jadi secara physically, secara duniawi, dia ingin mempunyai semuanya gitu ya. Stabilitas, sekuritas dalam hal personality, looks-nya dia, dan juga stabilitas dan sekuritas dalam hal keuangannya dia, materinya dia gitu ya, hubungannya dia bersama dengan keluarganya, semuanya ingin yang stabil dan secure ya kan. Ini adalah arah tujuan atau kompas hidupnya dia adalah seperti itu. Mungkin berbeda dalam hal yang agak cenderung ekstrim ya, tapi ini malah rasa membuat kalian berdua tuh bisa bersatu. Karena kalian berdua complementary each other, sangat saling melengkapi, sangat saling mengisi. Yang satu mengisi lack di bagian spirituality, sementara yang satu mungkin lack di bagian physically. Jadi ini yang rasakan adalah sesuatu yang saling melengkapi. Baik, sekarang kita akan lihat dari kartu taronya ya. Dari Dark Mansion, kamu mendapatkan Five of Wands. Ada konflik yang mungkin berada di dalam pikirannya sendiri, dalam internalnya. Kemudian ada Ace of Wands. Six of Swords, Justice, dan Queen of Cups. Oke, kita dorong ke atas. Oke. Five of Wands adalah sesuatu yang berhubungan dengan konflik, baik itu internal ataupun eksternal ya. Ini seperti ini, lihat. Ini agak gelap ya kartunya.
Tapi yang terlihat di sini ada 5 orang yang sedang entah mengacung-acungkan tongkat gitu ya. Entah ini sedang berargumen ya, yang pasti ada konflik di sini. Dan dengan argumen di sini An merasa bahwa mungkin ada hal-hal yang dia tidak sampaikan kepada kamu dan ini adalah konflik internalnya yang An rasa ya, seperti Five of Wands di sini nih karena terlihat seperti malam hari. Mungkin dia merasakan konflik ini di malam hari ketika mungkin dia bersama dengan dirinya sendiri. Dia mempunyai konflik-konflik yang ada di dalam pikirannya, ada di dalam batinnya, entah tentang stabilitas, tentang sekuritas ya. Karena rasakan mungkin ini lebih cenderung kepada persons B ya, tapi kembali lagi it's your call, siapa yang mana. Dan dengan Five of Wands ini An merasa bahwa ada konflik yang dia harus selesaikan di dalam dirinya. Entah mungkin ada anxiety, ada kecemasan, ada sesuatu yang dia pikirkan dan itu membuat dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Walaupun ini bukan Nine of Wands ya, tapi An merasa mungkin dia tidak bisa tidur terlalu nyenyak di malam hari. An melihat ini malam hari dan tidak ada lampu gitu, semuanya gelap, kemudian bertengkar. Malam hari pergi tidur, lampunya sudah dimatikan dan kemudian konflik itu mulai bermunculan di pikirannya dia. Entah kenapa An merasakan hal itu. Sementara dengan Ace of Wands ini adalah sesuatu yang bersemangat, sesuatu yang berapi-api. Jadi di dalam hati, dalam perasaannya itu ada inspirasi ya, inspirasi terhadap sesuatu yang membuat dia bersemangat. Walaupun ini kayu tapi terpotong, entah mengakar di mana gitu ya. Tapi dia mempunyai cabang di sini dan di sini ada backgroundnya warna merah gitu, seperti ada inspirasi yang menyala entah dari mana karena kayunya sendiri tidak berada di tanah ya. Dan dia terpotong di ujungnya. An tidak tahu entah dia mendapatkan semangat dari mana, mungkin mendapatkan semangat dari kamu, dari hubungan kamu dengan dia ya. Itu biasanya mungkin akan terjadi pada pagi hari gitu ya, menuju ke siang hari gitu. Tapi ketika malam hari dia kembali lagi berkutat dengan anxiety-nya, berkutat dengan pikirannya sendiri ya, dengan internal feeling atau internal thinking. Tapi dengan Ace of Wands di sini An merasa bahwa dia mempunyai semangat, secara fisikal juga sangat tertarik dengan kamu, sehingga dia ingin mencoba untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Dengan Six of Swords, dia mencoba untuk membawa hubungan ini ya, karena di sini dia nggak sendirian, dia bersama dengan orang ya, ada anak kecil ya, let's say ini seperti keluarga ya, seperti sebuah keluarga. Jadi dia mungkin menginginkan kamu adalah atau kamu akan menjadi bagian dari keluarganya. Dengan imagery ini, Six of Swords ya, dia ingin membatasi. An melihat ini adalah sebuah batas dengan Six of Swords di sini karena biasanya di kartu tradisional tarot pedangnya itu menancap di perahu, tapi ini tidak. Pedangnya tidak menancap di perahu. Jadi sepertinya dia ingin membuang semua konflik-konflik atau hal-hal yang mungkin tidak memberikan kebahagiaan untuknya, dia batasi dengan pedang-pedang ini. Karena pedang ya, swords, ini berhubungan dengan pikiran, intelektualitas. Jadi dia ingin membatasi apa yang akan merusak hubungan kalian berdua, dia batasi. Gitu ya. Karena An merasa mungkin dia mempunyai vision atau mempunyai keinginan ya untuk kamu berada di dalam keluarganya. Itu yang An rasa dengan Six of Swords di sini. Dan dia ingin membuang, membatasi, membuat boundaries ya antara pemikiran-pemikiran yang mungkin konflik ya, konflik di dalam dirinya, di dalam entah di dalam family-nya atau dimanapun. Karena di sini juga ada justice ya. Justice di sini juga berhubungan dengan hukum, sesuatu yang harus diselesaikan secara hukum, mungkin ada hubungannya dengan keluarganya. Dengan justice di sini atau hubungannya dengan pekerjaannya, ada sesuatu yang diselesaikan atau mungkin juga dia seorang yang bekerja dalam hubungannya dengan bidang hukum. Tapi An merasa bahwa dia mempunyai feeling yang cukup dalam dengan Queen of Cups di sini ya. Dengan hubungan kamu ini, dia mempunyai perasaan yang dalam dengan kamu. Karena di sini dengan Queen of Cups seperti melihat kepada cups-nya gitu ya. Dan cups-nya terbuka, tampak tersenyum
Dan senyumnya nih bukan senyum yang terpaksa ya, merasa bahwa dia senyum seperti melihat sesuatu yang menyenangkan, seperti melihat sesuatu yang membuat dia bahagia, dan dia merasa bahwa hubungan kalian berdua membuat dia bahagia. Nice. Walaupun di sini ada justice ya, tetapi justice juga bisa melambangkan sebuah pernikahan. Ya, kita klarifikasi dahulu dengan Rider Waite Tarot. Tapi Anda merasakan bahwa ada sense dia ingin menikah dengan kamu. Okay? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Clarify 5 of Wands, please. Thank you. Knight of Wands. Nice. Wow. Dia tidak ingin memikirkan lagi konflik-konflik internalnya. Dia ingin mengejar towards you. Ya. Dia ingin merasakan passionnya kepada kamu, passionnya dalam hubungan ini dengan Ace of Wands dan Knight of Wands di sini ya. Oke, kemudian kita klarifikasi Ace of Wands, please. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ace of Wands. Please clarify Ace of Wands, thank you. Ada The Devil terbalik di sini ya. Ya, dia sangat passionate dengan kamu, dia sangat passionate dengan hubungan ini sebenarnya ya, walaupun mungkin dia tidak mengatakannya kepada kamu karena banyak hal-hal yang menjadi konflik internalnya gitu ya. Tapi dengan The Devil yang terbalik di sini An merasa bahwa ada kecenderungan dia ingin menjadi lebih baik, ada kecenderungan apapun yang menjadi attachment ya. Dia ingin menjadi lebih baik saja karena dia ingin membuang segala attachment yang mungkin dia rasakan dan itu tidak berguna lagi setelah punya hubungan bersama dengan kamu. Jadi ada sesuatu yang ingin dia akhiri dengan The Devil yang terbalik di sini ya. Mungkin juga saat ini dia mempunyai ketidakseimbangan, entah mungkin dia mempunyai yang tadi An rasakan anxiety ya. Kemudian juga overthinking terhadap sesuatu gitu ya yang An rasakan, walaupun memang dia mempunyai passion yang besar terhadap hubungan kamu dengan dia, terhadap kamu. Verifikasi The Devil ini juga dia sangat passionate secara seksual, physical kepada kamu ya yang pasti. Dan dengan The Devil yang terbalik di sini dia sepertinya ingin menghilangkan semua attachment yang buruk, yang kurang positif. Itu yang mungkin An rasakan dengan The Devil di sini. Karena An merasa bahwa mungkin ada attachment tertentu yang dia harus lepaskan ya. Entah mungkin ini attachment terhadap apapun lah ya. Bisa obat, minum, bisa saja shopping, bisa apapun lah. Attachment atau sesuatu yang tidak seimbang ya. Membuat hidupnya tidak nyaman sebenarnya. Karena attachment tersebut. Oke? Kemudian kita klarifikasi Six of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Six of Swords. Thank you. Ada Queen of Wands, dan Queen of Wands-nya ini terbalik ya. Ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan keluarganya, apakah ini dengan ibunya atau siapapun yang berada di dalam keluarganya yang feminin ya, yang mungkin mempengaruhi hidupnya saat ini ya. Entah ini mungkin siblings ya, keluarganya yang pasti An merasa bahwa ada ikatan keluarga karena di sini tadi An merasakan bahwa ada kekeluargaan di sini dengan Six of Swords yang mungkin agak berbeda dari traditional tarot. Dan dengan Queen of Wands yang terbalik di sini ada sesuatu yang memang ingin dia lakukan dan ingin dia buat batas gitu ya. Ini batasnya mungkin bersama dengan keluarganya. Entah mungkin dia tidak ingin melibatkan kamu dengan konflik di keluarganya ya, karena di sini juga ada justice. Mungkin saat ini ada konflik di keluarganya yang dia tidak ingin kamu tahu, dia tidak ingin melibatkan kamu dengan justice di sini. Dan mungkin ini adalah konflik yang cukup lama ya, yang sudah lama dan mungkin saat ini masih mempunyai efek terhadap keluarganya. Entah konflik keluarga apa, tetapi ini berhubungan dengan sosok feminin ya, entah ini ibunya, entah ini tante, entah siapapun lah ya yang berhubungan dengan sosok feminin ini, dan dia seperti ingin membuat batasan atau boundaries tentang hal-hal yang dia alami ya, mungkin dengan keluarganya dari hubungannya dengan kamu gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat ketidakseimbangannya dia, mungkin ini yang membuat dia overthinking, dia membuat cemas, dia membuat attachment tersebut yang tidak menguntungkan untuk dirinya. Tapi dia ingin mencoba untuk membatasi hal itu karena dia merasa bahwa hubungan kamu itu bahagia gitu. Dia sangat value hubungan kamu dan juga kamu secara pribadi ya. Oke, sekarang kita akan klarifikasi justice. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Please clarify justice. Oops. Okay. Too many.
Okay. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify justice for pile 3. God, Holy Spirit, Archangel. Ooh, nice. Ace of Wands. Another Ace of Wands. Ya. Ace of Wands, di sini juga ada Ace of Wands. Kemudian yang terakhir, kita akan klarifikasi Queen of Cups. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Queen of Cups. Oke, wow. The Emperor. Oke. Yes. An melihat dengan energinya ini ya, memang ada sesuatu yang An rasa belum settle ya. Dan ini sepertinya tidak terlihat. Kita akan naikkan ke atas sedikit ya. Supaya yes, oke. Semuanya terlihat di sini klarifikasinya. Ada Knight of Wands, the Devil reverse, Queen of Wands reverse, Ace of Wands, dan the Emperor. Anxiety yang mungkin dia rasakan pada Five of Wands di sini ini lebih ke arah bukan dalam hubungan atau relationship kalian berdua ya. An merasa bahwa dia mempunyai permasalahan yang lain karena ada ini di sini dengan Justice. Dan dia willing untuk, entah kenapa dengan Ace of Wands ini, An merasa dia willing untuk menang. Dia mungkin masih mempunyai harapan terhadap permasalahan ya, yang mungkin sedang terjadi atau yang An rasakan mungkin sudah agak lama terjadi, tapi hal ini masih mempengaruhi dirinya dan keluarganya. Dan dengan Ace of Wands ini sepertinya dia masih mempunyai harapan akan, entah ini sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum ya, atau apapun yang berhubungan dengan family-nya, mungkin keluarga besarnya. Dan dengan Ace of Wands ini dia masih mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dari keputusan ataupun hasil dari konflik tersebut gitu ya. Entah mungkin ini konflik yang terbuka, konflik tertutup, apakah dia pernah berbicara dengan kamu mengenai hal ini, atau ini adalah sesuatu yang dia keep sendiri, yang An rasakan mungkin tadi An dengan boundaries ini ya, An merasa dia keep ini untuk dirinya sendiri karena dia merasa dia tidak ingin melibatkan atau menarik-narik kamu ke dalam masalahnya gitu ya. Karena yang dia punya dan miliki saat ini bersama dengan kamu itu memberikan ketenangan untuknya dari apa yang dia alami sampai saat ini, sesuatu yang sifatnya mungkin lebih chaotic gitu ya, tidak nyaman untuk hidupnya saat ini. Jadi kamu adalah bagian dari kenyamanan di dalam hidupnya, makanya itu dia tidak ingin melibatkan kamu. An rasa seperti itu. Dan dengan Queen of Cups yang diklarifikasi oleh The Emperor, wow, An melihat bahwa dia adalah seorang yang mungkin agak stubborn ya. Di sini kalau kita kaitkan energi tarotnya sendiri dengan zodiak tertentu, di sini muncul fire sign sudah pasti karena ada Wands gitu ya. Leo, Sagittarius, dan Aries. Kemudian di Emperor juga Aries, jadi di sini mungkin kuat Aries. Ada the Devil dengan Capricorn, dan ini juga ada Justice ya dengan Libra. Yang mungkin malah hal ini agak menyulitkan dirinya. Agak menyulitkan dalam arti dia tidak bisa berkomunikasi dengan terbuka pada kamu. Tetapi itu adalah pilihannya. Dan dia ingin membuat dirinya menjadi seperti The Emperor ini untuk kamu, karena kamu adalah Queen of Cups-nya ya. Walaupun bukan divine counterpart, tapi dia mempunyai perasaan yang sangat dalam kepada kamu dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk kamu, sekeras kepala itu. Dia tidak ingin tampil lemah di depan kamu, dia tidak ingin dikasihani, dia tidak ingin mendapatkan kesan ya dari kamu bahwa dia butuh bantuan, dia perlu dilindungi, karena dia tidak ingin dilihat atau dipandang lemah sebagai seseorang gitu ya. Ini lepas dari apakah dia maskulin ataupun feminin. Walaupun di sini sudah jelas ini adalah yang feminin dan yang ini adalah yang maskulin. That's why walaupun ini simbolnya bukanlah divine counterpart, tapi An merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang match gitu ya. Walaupun dengan The Emperor di sini ada kekeras kepalaan yang sampai saat ini mungkin malah menyusahkan dirinya dan mungkin melibatkan hubungan antara kamu dengan dia menjadi agak bertanya-tanya gitu ya. Oleh karena itu mungkin kamu nonton video ini. Tapi dengan energi yang keluar di sini, An merasa kamu adalah kenyamanannya, kamu adalah kebahagiaannya, kamu adalah bagian dari hidupnya yang An rasa tidak kecil ya. Kamu adalah sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Jadi di sini dengan semua permasalahan kehidupannya itu kamu seperti oase untuknya. Kamu seperti
seorang queen yang akan memberikan cup segelas air kesejukan yang membuat dia menjadi berdaya lagi, membuat dia jadi kuat lagi. Walaupun dia tidak berkata atau tidak mengekspresikan whatsoever ya, apa yang dia rasakan kepada kamu. Dia agak tertutup dalam arti tidak dapat mengekspresikan secara terbuka, gamblang apa yang dia rasakan, walaupun passionnya, pasti kamu sudah merasakan passionnya dia kepada kamu itu besar. Jadi bukan hanya perasaan yang dalam, tapi juga passion, ketertarikan yang sangat besar ya, karena ini ada the devil di sini juga. Dan dia ingin mencoba untuk mungkin tidak terlalu attach kepada kamu ya, makanya dia mungkin terasa seperti menarik diri atau detachment karena dia tidak ingin hubungan kamu ini dipengaruhi oleh attachment yang tidak baik seperti the devil ini. Oleh karena itu mungkin the devilnya di sini terbalik ya, karena ada usaha untuk mencoba membuat relationship kamu berhasil ya, dan tidak gagal seperti mungkin relationship sebelumnya yang pernah dia miliki. Apakah dia ingin menikah dengan kamu? An rasa ini adalah sebuah indikasi untuk berkata, ya, dia ingin bersama dengan kamu. Di sini ada cups ya. Dan ada ace of wands, dia menginginkan hubungan ini sebuah hubungan yang membahagiakan satu sama lain, tidak menyulitkan, tidak membebani. Oleh karena itu dia juga tidak ingin membebani kamu dengan masalah-masalah hidupnya. Walaupun itu malah membuat kamu jadi bertanya-tanya karena dia tidak berkomunikasi dengan baik apa yang terjadi dalam hidupnya. Oke, mungkin itu akan sedikit menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Happy Souls yang memilih pile 3 ini. Dan kita akan lihat advice-nya dari Lover Oracles yang sudah ditarik sebelumnya. Oke, kita baca. Oh, lumayan panjang. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ya, An merasa bahwa dia mempunyai banyak turmoil dalam hidupnya ya, atau banyak obstacle, banyak rintangan. Dan kamu masuk ke dalam kehidupannya ya, mungkin juga merasakan kenapa sih dia nggak bisa terbuka, padahal kamu menyayanginya. Jika orang saling sayang menyayangi ya pasti ingin membantu. Tapi dia bilang, kamu mungkin tidak akan selalu memahami atau mengerti kenapa hal-hal tertentu itu terjadi. Walaupun seperti itu, pasti akan ada selalu maksud-maksud tertentu yang mungkin kamu tidak pahami saat ini, karena itu mungkin lebih tinggi daripada pemahaman kamu. Melalui semua hal yang mungkin kamu rasakan, beban, tantangan, rintangan, tetap pasti ada blessing, berkat yang akan segera terungkap. Oke? Jadi hubungan kamu ini An rasa bersama dengan dia pun adalah sebuah blessing, walaupun akan kamu dapatkan lesson juga di situ ya, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan adalah blessings dan lessons. Oke, kemudian kita akan lihat apa yang ingin dia katakan ya kepada Happy Souls Pile 3 apabila dia mampu mengatakannya atau mampu mengekspresikannya. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for Pile 3 please. Apa yang ingin dikatakan persons Pile 3 kepada Pile 3 apabila thank you. You speak to me through music. Oke, mungkin dia dan kamu sharing apa yang kalian senangi dalam musik, siapa artis favorit, apa yang kalian senangi, dan mungkin kalian exchange favorite music. Mungkin kamu I wish I had treated you better. Oke, iya, dia sangat ingin memberikan yang terbaik untuk kamu ya, walaupun mungkin dia merasa dia belum bisa melakukan hal itu saat ini ya. Kemudian kita ambil lagi 3 kartu lagi ya, untuk melihat pesan yang ingin dia sampaikan kalau dia dapat mengatakannya langsung kepada kamu ya. I feel you even though we are apart. Ini khusus atau ditujukan spesifik untuk kamu sebagian Happy Souls yang mungkin saat ini sedang tidak bersama, saat ini sedang dalam separation, break up, tapi dia bilang dia tetap merasakan kamu, dia tetap menginginkan kamu, walaupun kamu dan dia terpisah. Oke? Person Pile 3, apa yang ingin dikatakan? God, Holy Spirit. Oke, I know I messed up everything. Ya, I know I messed up everything. Ini juga untuk yang
separation, dan mungkin yang juga masih bersama, kamu merasa tidak ada komunikasi yang baik terjalin dengan dia karena dia banyak hal yang dipikirkan mungkin ya, dan mungkin koneksinya membuat jadi renggang atau apapun yang kamu rasakan saat ini ya. That Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. What else? Oke. Ini adalah yang terakhir. I cannot stop thinking about you. Oh wow, see. Jadi terlihat sekali bahwa secara emosional dia mempunyai perasaan yang dalam untuk kamu, tetapi mungkin secara fisikal saat ini dia tidak available untuk kamu di tengah-tengah masalah hidupnya. Baik, itu saja yang mungkin An bisa sampaikan kepada kamu Pile 3. Semoga ini dapat membantu ya. Dan An harapkan happy souls dan viewers semua menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. An ucapkan terima kasih banyak untuk semua likes, comments, dukungan positif dari Happy Souls dan viewers semua untuk channel Tarot In, khususnya untuk An. An harapkan yang terbaik juga untuk Happy Souls dan viewers semua, because you're awesome Happy Souls. Stay fun, and I'm sending you love and light. See ya!